Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan sukacita Tuhan terus melimpahi kehidupan kita tiap-tiap hari. Renungan pada hari ini terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dengan tema hari ini, salibkan keinginanmu. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan di bumi memiliki tujuan yang berkaitan dengan rencana keselamatannya bagi umat manusia. Dia tidak melakukan apapun secara acak atau karena kehabisan akal. Tuhan selalu memikirkan kita anak-anaknya yang terkasih. Jika kita tidak menyadari tujuan Tuhan di tengah-tengah semua itu, oleh karena itu, di tengah-tengah pergolakan dunia yang sedang kita alami dan hadapi, berusahalah mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, sadari, Yesus penyedia, pemelihara, penyembuh. Yang perlu kita evaluasi dalam hidup ini di saat goncangan yang Bapak Ibu Saudara hadapi dan alami itu tidak membuat setiap kita tenggelam, namun akan memunculkan dan setiap kita pasti menyatakan kemuliaannya. Seperti yang pernah dihadapi Daniel dan kawan-kawan, justru keadaan dan situasi yang terjadi menyatakan kemuliaan Tuhan. Pastikan kita berjalan bersama dengan Yesus. Saya teringat dengan suatu lagu yang berisi baitnya, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, nyatakan Tuhan kemuliaanmu dan berjalanlah denganku. Inilah kekuatan dan penghiburan dalam jiwa setiap kita. Iman kita bukan semakin turun, namun kita semakin bersemangat dan bertambah kuat. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Sadari dan izinkan Tuhan memimpin rencana dan mimpi setiap kita kepada tujuan Allah. Keinginan setiap kita pasti semua baik-baik saja dan aman-aman saja, namun berbeda dengan kerinduan Tuhan. Yesus mau setiap kita berjalan dan hidup bukan seperti rancangan atau keinginan kita, karena itu semua adalah terbatas. Namun rencana dan rancangan Tuhan sungguh tak terbatas dan menyatakan kemuliaannya. Bahkan lewat semua itu kita menjadi kesaksian yang hidup atas perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib bekerja dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Kelihatannya baik, belum tentu itu kehendak dan maunya Tuhan. Tuhan mengenal kepunyaannya. Firman Tuhan gambarkan, seperti tingginya langit dari bumi, betapa jauh berbeda. Lalu apa yang harus kita lakukan di tengah pergolakan dunia ini? Mengikuti Yesus bukanlah hal yang mudah. Situasi yang dunia sedang hadapi mengingatkan setiap kita yang tertidur secara rohani dan merasa aman-aman saja, artinya ada di zona nyaman. Yesus tidak menjanjikan jalan dalam mengikuti Dia, jalannya itu tidak mudah, tapi justru sebaliknya. Kita dapat melihat contoh dalam Matius 16 ayat 24 sampai 25. Untuk mengikuti Yesus, kita harus mati terhadap namanya keinginan daging, kesenangan dunia, dan terhadap keangkuhan hidup. Oleh sebab itu, kita harus mati untuk hidup, dan kita kehilangan untuk mendapatkan. Contoh Yohanes 12 ayat 24. Tidak bisa tidak, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati dan mengambil tempat sebagai anggota gereja, mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Yang pertama, kita harus mengalami kebangunan rohani secara pribadi. Kita harus bertobat dari segala keinginan-keinginan yang bertentangan dengan hati Tuhan. Apa salah satu contohnya? Keinginan membalas salah satu contohnya.
merasa diri lebih baik dari orang lain, sibuk dengan hal-hal yang bukan kehendak Allah. Ketiga, persiapkan diri dan siapkan jalan bagi Tuhan dengan cara kita mengerjakan keselamatan selagi masih siang, sebentar lagi malam. Yesus mengasihi umat-Nya, jangan habiskan waktu dengan percuma. Rancangan Tuhan bagi setiap kita damai sejahtera. Tuhan ingin kita mengalami kelimpahan dan berkat yang sudah dipersiapkan sebelumnya dalam kehidupan setiap kita. Kerjakan yang menjadi tujuan Yesus dalam kehidupan setiap kita. Nantikan Dia di tempat di mana setiap kita menantikannya. Yesaya 26 ayat 20 menjelaskannya. Keadaan pergolakan dunia dan gereja, apa yang kita lakukan dan apa yang kita ciptakan dan bagaimana kita bertindak pada masa goncangan Tuhan, mengungkapkan identitas kita di dalamnya dan keaslian kita. Dan itu akan naik ke permukaan, dan posisi kita di dalam Kristus menjelaskan siapa pribadi kita. Jika kita gereja, sisa Tuhan akan menopang kita. Mari bangkit dan lihat Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan dan keinginan yang telah Tuhan kuduskan, Tuhan memberikan sehingga penuhlah sukacita setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.